Baik, kita lanjut daripada kitab At-Tibyan Imam An-Nawawi. Nafa'anallahu bih wa bi ulumi fid dharain amin. Semoga mudah-mudahan nasihat demi nasihat yang diuraikan daripada kitab At-Tibyan mendatangkan pelajaran yang berharga juga bagi kita insyaallah, amin ya rabbal. Tariqah fi ta'lim. Ya. Wa yuqaddim fi ta'limihim idza izdahamul awwal fal awwal. Fa in radiyal awwal bi taqdimi ghairihi qadamahu. Wa yanbaghi an yadhhar lahum al-bashr wa talaqatil wajh wa yatafaqqad ahwalahum wa yas'al amman ghaba minhum. Di antara anjuran kewajiban seorang guru ya, mengajar kepada muridnya, mereka itu selalu peduli, kan kita sudah bahas. Ngajarin kepada mereka itu pentingnya untuk apa? Mendahulukan apa yang perlu didahulukan. Belajar makin giat. Siapa yang datangnya lebih awal, itu yang paling diprioritaskan. Itu yang paling dikedepankan. Kenapa? Karena memang itu yang semesti itu harus mereka dapat karena kesungguhan mereka. Syuf lihat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Beliau mau belajar sama gurunya dulu Syekh Umar bin Makhrama, dia sampai datang Syekh Ma'ruf Bajamal afwan. Dia datang jalan kaki dari Inat mau belajar sama gurunya, enggak dibukain pintu. Diantepin aja di bawah ya, dengan sungguh-sungguh, enggak pulang, enggak apa. Miriplah sedikit-sedikit sama ibu-ibu yang pada datang awal-awal pada ngedeprok di depan gitu, nungguin pintu dibuka gitu ya. Nah, ibu-ibu jangan kecil hati tuh, begitu tuh pahalanya besar banget ya. Benar, pahalanya besar banget Masya Allah. Pejuang-pejuang subuh yang datang pagi-pagi ya, pahalanya besar banget, luar biasa. Pak Alina anastahik, makanya saya selalu uraikan gitu ya. Pak, mereka yang datang al-awwal fal-awwal itu gaddamahum, majuin dia, deketin dia, karena mereka layak untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Ya, mereka layak untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Jadi, adapun seorang murid yang rela untuk ditakhirkan, nah ini hebatnya murid juga luar biasa. Ini murid yang bersukarela untuk duduk mundur ke belakang demi orang yang dilihat gurunya penting dikedepankan. Kerelaan kamu untuk mundur ke belakang saat guru memutuskan siapa yang lebih aula dikedepankan, itu juga adalah bagian daripada hal yang sangat mulia. Yang sangat mulia. Dan itu enggak mungkin ya, tata letak, posisi duduk atau apa bagi seorang guru itu tidak menjadi sesuatu pertimbangan. Kenapa orang ini yang harus dikedepankan? Nah, contohlah misal hal kecil ya. Saat kita sekolah, maka ada anak-anak yang matanya minus akan diminta maju ke depan. Maju. Kenapa? Karena khawatir anak ini tidak benar-benar bisa melihat papan tulis dengan seksama. Alasan dia diminta maju ke depan untuk dia itu lebih mendapatkan perhatian. Maka kedepannya dia bukan untuk membuat orang di depan mundur ke belakang, bukan. Jadi jangan dianggap saat kita memilih orang ke depan, karena bentuk kamu pantut dimundurkan, bukan. Itu perasaan itu nafikan. Ya, wabil khusus di dalam majelis ilmu itu dinafikan. Karena kadang-kadang orang-orang yang dikedepankan itu justru orang yang paling butuh pelajaran. Nah, ini kalau sampai guru kamu minta kamu mundur, ente mundur, berarti kamu mestinya nilainya berasa apa? Berarti guru saya sudah menganggap saya bisa. Ini murid yang sudah gak diragukan lagi tentang iwaj gimana, imannya gak bakal goyah ini. Nih, gitu, mundur, tegak, majuin orang. Kenapa orang itu yang perlu majuin? Karena orang itu yang potensi imannya goyah.
Tahu nggak? Tahu nggak? Orang itu yang potensi imannya goyah. Makanya disuruh majuin. Bukan hanya tentang statusnya, tapi ini babnya dari kacamata ilmu. Dari kacamata itu ilmu begitu ngelihatnya. Guru nggak ngelihat dari statusnya, karena kalau ngomongin status, semua yang hadir di sini statusnya siapa aja kita nggak tahu. Bener. Tapi bukan part itu, tapi part di mana saat kita tunjuk majuin. Peluang terbesarnya itu orang khawatir imannya goyah, majuin dia duluan. Suruh dia ke depan, pasti jarang ngaji. Suruh dia ke depan pasti jarang ngaji. Suruh, wah ustazah kenapa malah yang jarang ngaji disuruh ke depan? Karena paling goyah imannya. Suka rawan imannya, kayak suruh ke depan, suruh dia paling ngerasain betapa enaknya, indahnya bermajelis. Nah, gitu. Jadi kalau dia dikasih part yang kayak gitu, kamu rela, karena guru saat mengakhirkan itu bukan dengan egonya semata, karena dia boleh, guru memiliki kapasitas hak penuh untuk memajukan siapa yang dia mau majuin. Tanggung jawab murid untuk tidak mendatangkan praduga suudzon terhadap guru. Kenapa guru mengedepankan dia seperti itu? Karena guru pasti saat mengedepankan itu pasti punya alasannya. Kenapa dan seterusnya. Ini penting. Pak kita sebagai pengajar diminta mementingkan mereka yang datang lebih awal, ya, mementingkan orang yang sungguh-sungguh di dalam belajar. Tetapi sebagai murid kita juga perlu tahu dari sudut pandang kacamata seorang guru bukan hanya mengedepankan al-awwal fil awwal, tidak. Tetapi guru juga berhak mengedepankan siapa yang dianggap perlu dikedepankan oleh gurunya. Nah, jadi dua-duanya sama-sama belajar. Dan kemudian hendaknya seorang guru itu juga menampakkan wajah yang selalu berbinar, sumringah. Mukanya enak dilihat gitu ya. Nah, saya udah begitu belum ibu-ibu? Mukanya harus enak dilihat, harus sering senyum, talaqatul wajah. Lah, kalau gurunya diminta kayak gitu, muridnya apa lagi? Betul apa enggak? Lah, kan kalau guru diminta talaqatul wajah katanya, al-basyar, kalau nunjukin muka tuh kayak seneng, sumringah gitu. Nah kan saya berusaha nih, kalau ketemu ibu-ibu sumringah terus mukanya. Mau gimana aja senyum terus, talaqatul wajah ya, mukanya gembira terus ketemu ibu-ibu, kayak baru pertama kali ketemu gitu. Bayangin wajahnya berseri-seri. Nah, kalau gurunya diminta kayak gitu, gimana muridnya? Fahakan, harus, kudu, ya. Terutama kita sebagai yang mengajak orang, menuntun orang, kita belajar dari Nabi Muhammad SAW untuk punya wajah yang selalu tegang, nggak ada senyum, ya, kaku. Nah, itu bukan bagian daripada contoh yang diajarkan Nabi. Karena Nabi SAW ngajarin kebalikan daripada itu. Kenapa demikian? Ya, kita lihat Nabi itu orang yang paling banyak masalahnya. Tapi di balik banyak masalahnya paling banyak senyumnya. Bingung nggak kita? Yang paling banyak masalah dia, tapi paling banyak senyumnya. Maka nunjukin wajah kita tersenyum, ya. Berseri-seri kepada mereka yang mengambil ilmu dari kita itu penting. Dan begitu juga selayaknya seorang murid harus kudu kalau ketemu gurunya ngasih muka yang paling enak. Ngasih muka yang paling enak. Jadi kan adil, Bu? Adil apa enggak? Saya ngasih muka enak, ibu ngasih muka enak gitu. Ya misalnya gitu ya. Ngasih muka yang enak. Kenapa? Karena sesuatu yang disampaikan dengan wajah yang enak dipandang, enak dilihat, akan jauh lebih diterima. Itulah yang bikin Nabi SAW begitu sangat dicintai, begitu sangat didengar, begitu sangat dipatuhi. Kenapa? Karena beliau
mau nyampein apa aja tuh yang nyampeinnya dengan wajah yang ceria, wajahnya yang sangat-sangat menunjukkan bahwa dirinya itu memberikan kesenangan kepada mereka yang memandang dia, seperti itu. Jadi ngasih muka yang enak, ya harus yudhir lahumul bashir wa talaqatul wajh wa yatafaqqat ahwalahum. Kalau muridnya enggak ada, dicariin, mana tuh si ini kok enggak hadir. Nah, jadi ini juga buat PR buat ibu-ibu ya. Kalau seumpamanya ibu ditanyain sama ustazah, ente kemana kemarin enggak datang? Bukan ustazah nyindir. Bukan ustazah nyindir. Ustazahnya juga belum tahu ibu kemana, nggak tahu dia. Tapi pertanyaan itu, pertanyaan yang memang hakikatnya akan ada pada jiwa seorang guru yang mendidik. Faqat ahwalahum, dia bakal nanya keadaan si ini gimana. Oh si ini lahiran gimana. Oh si ini kemarin kena musibah gimana. Oh si ini katanya kemarin kebanjiran rumahnya gimana. Oh si ini katanya kabarnya sakit gimana keadaannya. Itu nuraninya seorang pembimbing, seorang penuntun, guru, itu pasti akan muncul pertanyaan semacam itu. Dan dia pasti akan bertanya kabarnya kemana. Kok ini udah lama gak kelihatan, gak hadir, ngilang kemana. Rasulullah juga begitu. Satu kali sahabatnya yang biasa kelihatan gak ada, langsung ditanya, kemana fulan, kok dia gak kelihatan. Sampai nanti 3 kali ditanya sama Nabi, kok gak kelihatan, kemana. Akhirnya Nabi yang datangin. Iya, kalau Nabi skalanya masih di Madinah, jarak Madinah nggak terlalu luas seperti Jakarta Timur ke selatan, selatan ke barat, ke utara ya. Kalau di sini ditambah macetnya gitu ya, belum. Nah, tapi seenggaknya tafaqat ahwalahum, mereka pasti bakal menanya-nanyakan keadaan ya murid-muridnya. Kemudian saat murid itu nggak kelihatan, ditanya, bukan berarti gurunya itu nyindir, nyinggung. Gara-gara muridnya lagi ngaji kemana atau gimana, bukan. Tapi mereka memang pasti akan bertanya. Dan itu adalah bonus buat murid yang belajar. Saya katakan itu bonus. Kalau sampai kamu kedapatan waktu, momen di mana guru bisa seperhatian itu sama kamu, jangan sia-siain diri kamu. Jangan sia-siain diri kamu. Jadi kalau sampai di batas itu, ya Allah, sampai ditanyain. Wah, sampai ditanyain. Berarti kan kamu sesuatu. Lah, benar apa enggak? Sampai ditanya. Kalau sampai kamu gak nyadar ketemu ada guru tiba-tiba ngomong, ente kemana kemarin gak kelihatan? Loh, saya itu keengehan ya. Kalau muka saya gak ada tuh ditanya, dicari. Waduh, sahabat itu dulu kalau Nabi lagi tausiah, itu kalau bisa lehernya mereka saling dongak-dongakan biar ngasih tahu, aku hadir Rasul, aku hadir. Oh, yang dada-dada di belakang. Ya maksudnya begitu. Ya, Rasulullah ngasih tahu, ini aku hadir Rasul, saya ada di sini Rasul gitu. Mau ngasih tahu biar apa? Biar nunjukin mereka, kalau mereka tuh pengen paling dapat apa? Dapat perhatian dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita sia-siain kesempatan kita ya di saat kita itu sedang berada di dalam kesempatan yang indah, kesempatan yang baik. Apalagi kalau sampai kedapatan nikmat-nikmat yang tadi sudah saya uraikan, yaitu memiliki seorang guru yang dengan kriteria yang Al-Imam An-Nawawi ajarkan kepada kita. Terlepas daripada itu, kalau kamu seorang guru, kamu seorang penuntun, seorang pembimbing, seorang pengajar, maka tanggung jawab kamu untuk menambahkan tanggung jawab itu di dalam pikiranmu, di dalam bagian dari kewajibanmu. Itu apa? Peduli kepada yang kau ajar, menanyakan keadaan mereka, kemudian belajar untuk peka saat mereka tidak ada di sekitar kita. Wallahu a'lam.